Miss Yuni live enggak? Aku live. Oh ya udah, enggak. Jadi gini, kemarin itu kan Miss, saya kan korbannya Ibu Ani. Miss Yuni tahu Soleh kan? Hah? Soleh ya? Oh ya, Soleh yang di BTT itu, Soleh yang di BTT tahu. Kita sama. Kok bareng karo Soleh kae sing di BTT kae? Kita sama satu agen, Bu Ani. Iya. Berarti Mbak Galih iki ya satu agent. Kalau Galih aku nggak kenal Miss, aku taunya yang orang Jepara itu. Yang Saleh pulang ginjalnya nggak ada itu? Iya, itu kita pulang sama. tinggal jenazah itu, terus? Iya. Nah, kalau Ibu Ani itu cuma ngerampas uang saya Miss 12 juta. Oh, yang rencananya kamu mau bawa pulang itu ya? Ya, yang itu cuma yang ini nggak tahu sih, saya dijual di leader itu. Dijual di leader. Oh, jadi kamu cuma melayani nafsu aja? Iya. Tapi kamu nggak menipu orang, jadi kamu jadi maaf. Menipu Miss. Astagfirullahaladzim. Kok ya nipu barang dok? Iya, jadi scammer Miss di sana. Jadi kamu itu dikasihkan ke orang yang sukses menipu yang jadi leader itu ya? Iya, yang dia bisa bantu saya untuk nipu-nipu biar saya nggak diambil ginjalnya kayak Soleh itu, biar nggak disetrum, nggak diajar gitulah Miss. Terus Ibu Ani ambil uangnya dari mereka. Oh, karena kamu melayani leader itu, makanya ginjalmu bisa selamat dok? Iya, sama saya mau Miss. Yang penting nyawa itu nempel di badan saya. Astagfirullahaladzim. Lah anakku si cilik Miss. Iya, aku tahu dok, aku tahu. Makanya perjuanganmu berat. Tulis lah. Iya. Coba. Datang mama. Sayang. Dok, kok bisa kenal Ani itu bagaimana ceritanya sih dok? Jadi ceritanya gini Miss, kan waktu itu saya nyari pekerjaan di Hong Kong kalau nggak Macau. Oh ya, terus? Ya kan, nah saya kan bekasnya Singapura Miss, Singapura. Saya mau kerja di Macau. Nah, saya cari iklan di Facebook itu loh Miss. Nah, Ibu Ani ini chat lah nih sama saya. Chat, ya telepon, chat 1 bulan loh Miss kita kenalan itu. Dia itu sering ngeluh tentang keluarganya. Ya gimana sih TKW Miss? Kan jauh mental kan diajar ya. Nah, terus habis itu kita WhatsAppan, video call, dia tuh baik banget Miss. Baik banget gitu ya? Baik, nggak ada tampang-tampang menipu itu Miss. Pertama kerja itu ditawarin di Thailand karena dia punya restoran di Kamboja kan Miss. Oke, Nah, terus habis itu di Kamboja, dia punya restoran di Kamboja tapi bukan Thailand. Waktu itu tapi saya ditawarin restoran di Thailand. Terus? Nah, terus habis itu setelah satu minggu sebelum berangkat itu baru dipindah wih kayak mana kalau kamu kerja di restoranku aja, orderan banyak banget tuh, gitu kan Miss. Lah. Nah, habis itu dibeliin lah tiket sama dia di Malaysia, Jogja Malaysia. Habis Jogja Malaysia tuh nginep Miss, terus tiket ke Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Vietnam. Nah, setelah itu dijemput naik mobil sampai Pulau Miss. Aku nggak kenal itu. Nah, di situ aku sempat komplain sama Bu Ani, loh Bu, kita ke Kamboja Bu, kan perjanjiannya Thailand. Wis tondo menengah wae, sampean ki tetap tanggung jawabku. 100% itu aku. Kayak gitu Miss. Terus ya udah, karena mau balik juga nggak ada uang, Bismillahirrahmanirrahim lah, masuklah ke portal Kamboja itu. Masuk ke portal Kamboja, terus? Itu daerah perbatasan Vietnam Kamboja, namanya Mok Bai. Nah, setelah Mok Bai itu diurus semua visa, semua itu gampang sekali loh Miss. Masuk ke di situ tuh ada orang lain urus visa kita, tok imigrasi itu gampang sekali. Nah, di bawah itu saya dilihat sama cewek itu, terus mereka transaksi uang lah Miss. Untuk membawa kamu masuk itu ada transaksi uang. Iya. Sebentar. Arif Ginting kamu boleh naik. Nih. Kamu invite saya, kamu boleh naik. Tapi dengerin dia cerita dulu ya. Kenapa dok? Yang di TikTok ya. Ini Ginting ya, agen Kamboja ya. Dia sekarang ada di Kamboja kan. Kenapa dok? Itu siapa? Arif Ginting itu siapa? Kemarin kita live bareng-bareng, tapi dia sekarang kerja di Kamboja kayaknya. Terus dia juga rekrut orang ke Kamboja kayaknya nih. Wah. Kok malah bahaya ini? Jangan. Ternyata dia agent di Kamboja itu, Arif Ginting. Iya, aku tahu. Kemarin aku live sama dia sama Bang Ivan. Jangan. Saya tidak mau itu. Agent Kamboja.
Ya, aku tahu itu. Oh, jangan ya, jangan ya. Ternyata Arif Ginting itu ya? Enggak. Terus Dok. Nah, setelah itu ada transaksi uang di bawah, terus saya dibawa naik motor ke pasar. Nah, ke pasar itu kakaknya mana sih? Enggak tahu. Adik samperin aja sana. Terus habis itu nih kita dibawa ke pasar. Nah, di pasar itu di tempat kayak kedai minum itu banyak cowok-cowok juga kan. Setelah itu baru aku dijemput sama bos Tiongkok. Terus? Nah, bos Tiongkok itu baru tahu saya ini kalau dia itu bos kita. Dia ada transaksi uang sama ceweknya itu. Terus? Banyak kok mis transaksi uang kayak kita kayak dijual beli itu loh. Terus baru saya dibawa naik mobil. Nah, bawa mobil itu kita masuk ke apartemen. Nah, di apartemen itu baru saya ketemu Ibu Ani itu di sana, dia sebagai translator. Oh, dia jadi translator di perusahaan kami. Oke. Terus? Nah, setelah itu saya istirahat tidur jam 6, Ibu Ani bangunin saya. Nah, di situ saya baru kan saya tidur di kamar Ibu Ani. Terus? Tidur di kamar Ibu Ani itu saya buka lemari mis. Memang tak sengaja tak buka mis, nemu paspornya dia, KTP-nya dia. Terus tak foto, tak kirim ke saudara saya. Aku bilang, saya ini. Kamu ada Dok? Data-datanya dia ada nggak? Oh ada mis, semua data anaknya pun saya ada. Oke siap. Berarti kamu nanti kirimkan ke Mas Uya Kuya. Kamu tak undang di tempatnya Mas Uya Kuya, gelem nggak Dok? Mau mis? Mau ya. Kita ungkap semua. Kamu pegang datanya Ani tersebut kan? Datanya Ani, datanya anaknya saya cari tahu selama saya di Kamboja mis. Pinter. Oke. Jadi selama 4 bulan itu saya cari tahu Ani ini ambil orang dari mana, gimana caranya dia masukin orang, saya cari tahu. Terus? Datanya dia, paspornya dia, apapun tentang dia, tak cari tahu semuanya. Nah, setelah saya cari tahu ini, Miss, ternyata dia itu mafia di Macau. Jadi dia itu dulu itu punya kayak pengiriman uang gitu loh, Miss. Di Macau? Dia pernah ada di Macau? Dia kasus, Miss Yuni kan tak kirimin fotonya itu. Iya, tapi kan saya nggak begitu paham. Berarti dia, Bu Ani ini kasus di Macau, juga sekarang jadi translatornya di Kamboja. Iya, jadi dia itu pernah bermasalah di Taiwan. Setelah bermasalah di Taiwan itu dia bikin dokumen palsu untuk pergi ke Macau. Nah di Macau itu dia ngadain pisan, terus itu apa kayak kirim-kirim uang itu loh Miss. Oke Dok, kamu harus berhati-hati karena saya akan ngasih kontaknya Mas Uya Kuya ke kamu. Tapi datanya Ani kamu kirimkan ke saya. Oh, saya kirimkan semua Miss, dari data anaknya, nomornya anaknya semua saya kirimin ke Mas Juni abis ini. Jadi nanti saya infokan ke Mas Uya Kuya. Tapi Dok sebentar, kamu tahu Arif Ginting itu kalau juga agen penyalur orang ke Kamboja dari mana Dok? Kan ceritanya malam-malam itu kita live, dia masuk ke tempat Bang Ivan. Nah Bang Ivan tuh kenal ini orang ini suka bawa orang ke Kamboja ini gitu. Dia kan kerja di scammer di Kamboja. Arif Ginting juga kerja di scammer? Iya, tapi dia bilang kalau dia aman-aman aja di Kamboja. Iya kan dia dapat target, dia kan selalu udah bawa kepala. Ya kayak kamu itu akhirnya kamu ditompai wong oke Dok, karena kamu ingin menyelamatkan ginjalmu, nyawamu. Akhirnya kan kamu nggak ada harganya di depan orang laki-laki Dok. Bener nggak sayang? Kayak gitu. Ya, terus Ibu Ani itu Miss, dia itu ngambil uang kayak biar dipinjemin uang orang-orang itu loh Miss. Masa Allah, jadi uang disekso duit dicukup Mbak Bu Ani mau? Ya Ibu Ani itu udah nggak ada hati Miss. Astagfirullah. Saya ajak. Astagfirullah. Ani Miss, sampai orang-orang tuh pada itu loh Miss. Indonesia itu nggak bisa ngambil Ani ini atau keluarganya maaf ya, anak-anak itu semua. Orang mana? Anak-anaknya kan jadi pegawai bank, jadi bidan, kerja di Australia, enak loh Miss anaknya itu dimintain pertanggungjawaban, nggak peduli.